Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan pada Aldin Manufacturing Company. Dapat kita lihat neraca dan laporan laba rugi yang tersaji per 31 Maret atau triwulan pertama pada tahun 2000X1 dan 2000X2. Dari neraca dan laporan laba rugi tersebut, maka kita dapat melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio yang dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai alat ukur untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Rasio keuangan tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama, rasio likuiditas terbagi menjadi rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua, rasio leverage atau biasa juga disebut rasio solvabilitas terbagi menjadi rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap total aktiva. Yang ketiga, rasio cakupan. Yang keempat, rasio aktivitas terbagi menjadi rasio perputaran piutang, rasio perputaran piutang dalam hari, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran persediaan dalam hari, dan rasio perputaran total aktiva. Dan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Dalam kaitannya itu terbagi menjadi penjualan dan investasi. Rasio profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan terbagi menjadi 2, yaitu rasio margin laba kotor dan rasio margin laba bersih. Sedangkan yang berkaitan dengan investasi terbagi menjadi rasio tingkat pengembalian atas investasi dan rasio tingkat pengembalian atas ekuitas. Rasio pertama, rasio likuiditas. Dengan rasio lancar menggunakan rumus aktiva lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Jadi $2.241.000 dibagi dengan $823.000. Hasilnya 2,72. Rasio ini itu menunjukkan rasio lancar Aldin di atas dari rasio median untuk industri yang mana sebesar 2,1. Rasio median ini ditentukan oleh The Risk Management Association. Jadi dari rasio lancar ini diketahui bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Kemudian rasio cepat menggunakan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban jangka pendek, yaitu $2.241.000 dikurang $1.329.000 dibagi dengan $823.000, maka hasilnya yaitu 1,11. Rasio cepat Aldin itu sama rata atau sejajar dengan rata-rata median industri yaitu 1,1. Jadi berdasarkan hal ini dapat kita ketahui bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $1,1 aktiva lancar di luar persediaan. Rasio kedua yaitu rasio leverage atau solvabilitas. Rasio utang terhadap ekuitas itu menggunakan rumus total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Jadi $1.454.000 dibagi dengan $1.796.000, maka hasilnya yaitu 0,81. Dari rasio ini diketahui para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham.
untuk median industrinya itu sebesar 0,80. Jadi Aldin Manufacturing Company ini itu sejajar atau sejalan dengan industrinya, sehingga Aldin sendiri tidak mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utangnya yang besar. Kemudian rasio utang terhadap total aktiva menggunakan rumus total utang dibagi dengan total aktiva. Jadi $1.454.000 dibagi dengan $3.250.000, maka hasilnya sebesar 0,45. Jadi dari rasio ini bisa kita ketahui bahwa 45% dari aktiva perusahaan itu didanai oleh utang, dan sisanya 55% pendanaan itu berasal dari ekuitas pemegang saham. Kemudian rasio ketiga itu ada rasio cakupan. Rumus dari rasio cakupan ini yaitu laba sebelum bunga dan pajak dalam kurung earning before interest and taxes kurang EBIT dibagi dengan beban bunga. Jadi $400.000 dibagi dengan $85.000 itu hasilnya 4,71. Dari sini itu bisa kita ketahui bahwa semakin tinggi rasionya itu semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunga tanpa mengalami kesulitan. Kemudian untuk ketentuan median industrinya itu sendiri itu sebesar 4,0. Jadi kemampuan Aldin dalam membayar hutang bunga tahunan itu sebesar 4,71 kali dari penghasilan operasional yang dimilikinya, maka menunjukkan margin keamanan yang baik. Kemudian rasio yang keempat, rasio aktivitas. Pembagian rasionya yang pertama itu ada rasio perputaran piutang. Rumusnya penjualan kredit tahunan bersih dibagi dengan piutang. Jadi $3.992.000 itu dibagi dengan $678.000, maka hasilnya 5,89. Aldin Manufacturing Company memiliki piutang yang berputar sebanyak 5,89 kali selama tahun 2000x2. Sedangkan untuk median industri itu sendiri sebesar 8,1. Jadi dapat kita ketahui bahwa perputaran piutang pada Aldin Manufacturing Company itu perputarannya cukup rendah atau berjalan dengan lambat. Berikutnya rasio perputaran piutang dalam hari. Rumusnya itu hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang. Jadi 365 dibagi dengan 5,89, maka hasilnya yaitu 62 hari. Jadi Aldin Company ini dengan perputaran sebesar 5,89 dan rata-rata waktu penagihan sebesar 62 hari itu perputarannya berjalan lambat, karena untuk median perputaran industri sendiri itu rata-ratanya 8,1 dengan waktu penagihannya sebesar 45 hari. Rasio berikutnya yaitu rasio perputaran persediaan. Menggunakan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan, maka $2.680.000 dibagi dengan $1.329.000, maka hasilnya 2,02. Jadi perputaran persediaan Aldin Manufacturing Company itu sebesar 2,02, sedangkan median rasio perputaran untuk industri itu sendiri sebesar 3,3. Jadi bisa kita ketahui bahwa
perputaran persediaannya itu kurang baik atau cukup lambat. Dengan perbandingan ini, maka memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut itu kurang efisien dalam manajemen persediaannya, atau Aldin Manufacturing Company ini menahan stok persediaannya cukup lama. Rasio berikutnya yaitu rasio perputaran persediaan dalam hari. Rumusnya, jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran persediaan. Jadi 365 hari dibagi dengan 2,02, hasilnya 181 hari. Jadi angka ini itu menunjukkan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Untuk median perputaran persediaan industri tadi itu 3,3. Jika dalam satuan hari berarti 365 hari dibagi dengan 3,3, hasilnya 111 hari. Jadi Aldin Manufacturing Company ini memiliki rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada dibandingkan dengan perusahaan lain. Rasio terakhir untuk rasio aktivitas yaitu rasio perputaran total aktiva. Rumusnya, penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Jadi 3.992.000 dolar dibagi dengan 3.250.000 dolar, maka hasilnya 1,23. Dari angka rasio ini itu menunjukkan bahwa Aldin Manufacturing Company itu dalam menghasilkan pendapatan penjualan berarti Aldin ini kurang dari median industri, yang mana untuk median industri sendiri sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva itu memberitahukan seberapa efisiensi relatif pengguna total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang kelima atau rasio yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama itu yang profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan. Pertama, rasio margin laba kotor menggunakan rumus penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih. Hasilnya 1.312.000 dolar dibagi dengan 3.992.000 dolar. Hasilnya 32,9%. Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industri yang mana sebesar 23,8. Maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. Kemudian rasio margin laba bersih. Rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Maka 200.000 dolar dibagi dengan 3.992.000, maka hasilnya 5,04%. Bagi Aldin Manufacturing Company, 5 sen dari setiap 1 dolar penjualan membentuk laba setelah pajak. Maka margin laba bersih Aldin ini di atas median margin laba bersih yang ditetapkan oleh industri sebesar 4,7%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan perusahaan yang berada di industri yang sama. Kemudian, profitabilitas yang berkaitan dengan investasi. Rasio yang pertama yaitu tingkat pengembalian atas investasi. Menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Jadi 200.000 dolar dibagi dengan 3.250.000 dolar,
hasilnya yaitu 6,18%. Jadi dapat kita ketahui bahwa rasio ini memiliki perbandingan yang kurang bagus dengan nilai median rata-rata industrinya yang mana sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasinya itu lebih rendah dari industri. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lain yang berada di industri yang sama. Kemudian rasio profitabilitas yang terakhir yaitu tingkat pengembalian atas ekuitas. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Jadi $200.000 dibagi dengan $1.796.000 hasilnya 11,19%. Perlu kita ketahui bahwa ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Dari sini kita ketahui juga bahwa ROE Aldin Manufacturing Company ini berada di bawah median yang telah ditentukan dalam industri, yang mana itu sebesar 14,04%. Berarti Aldin ini peluang investasinya itu kurang baik. Berdasarkan rasio-rasio yang telah kita hitung tadi, maka kita dapat mengetahui bagaimana rasio keuangan yang terjadi pada Aldin Manufacturing Company di tahun 2000X2. Dan dalam tabel ini itu ditampilkan rasio keuangan Aldin Manufacturing Company di tahun sebelumnya, yaitu 2000X0 dan 2000X1. Di sini dapat kita lihat perbandingan dari tahun ke tahun bagaimana sebenarnya kondisi keuangan dari Aldin Manufacturing Company. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.